Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Nuraini dari kelas Keperhotelan. Jadi di video kali ini Intan akan membahas bab 5 pencegah terjadinya kebakaran dari pelajaran sanitasi, higien, dan keselamatan kerja. Selamat menonton. Oke, yang pertama ada A. Definisi kebakaran, sumber nyala api, proses dan resiko kebakaran. Definisi kebakaran. Kebakaran adalah nyala api akibat reaksi kimia yang disengaja ataupun tidak disengaja, baik besar maupun kecil, yang tidak dapat dikendalikan dan menimbulkan kerugian. Oke, di sini ada yang A, listrik. Instalasi listrik yang digunakan dapat mengakibatkan nyala api oleh karena faktor-faktor. Yang pertama, tidak berfungsinya pengaman. Yang kedua, kegagalan isolasi. Dan yang ketiga, sambungan tidak sempurna. Dan yang keempat, penggunaan peralatan tidak standar. Yang B, ada rokok. Merokok di tempat terlarang atau membuang puntung rokok sembarangan di tempat kerja dapat menimbulkan terjadinya kebakaran. Yang C, gesekan mekanik. Gesekan mekanik dapat terjadi pada yang pertama, panas akibat kurang pelumas pada bagian mesin yang berputar. Yang kedua, bagian mesin yang berputar tertutup serbuk mudah terbakar. Yang ketiga, bagian mesin yang berputar bergesekan dengan tutup pengaman dan lain-lain. D. Pemanasan berlebih atau overheating. Pemanasan yang berlebih dapat ditimbulkan dari pengoperasian alat-alat yang tidak terkontrol dengan baik. E. Api terbuka. Penggunaan api pada tempat-tempat yang terdapat bahan mudah terbakar. F. Permukaan panas. Pengoperasian instalasi yang tidak terlindungi dapat menimbulkan panas pada permukaannya yang memicu kontak dengan bahan yang mudah terbakar. G. Lentikan bara pembakaran. Bunga api berasal dari knalpot motor, diesel, atau kendaraan angkutan. H. Listrik statis. Loncatan api akibat akumulasi listrik statis yang ada pada umumnya terjadi karena gesekan pada bahan non-konduktor. I. Sambaran petir. Sambaran petir dapat mengenai objek-objek yang tidak terlindungi penyalur petir atau pada instalasi yang penyalur petirnya tidak memenuhi syarat. J. Reaksi kimia. Nyala api dapat ditimbulkan dari reaksi kimia antara bahan-bahan kimia. Oke, di sini ada beberapa sumber yang menyebabkan nyalanya api. Dan yang berikutnya ada proses kebakaran. Tim K3 UNY menjelaskan masing-masing komponen pembentuk api yang terdiri dari yang A. Bahan bakar. Bahan bakar adalah zat yang mudah terbakar. Zat ini terdiri dari 3 macam, yaitu padat, cair, dan gas. Bahan bakar bisa terbakar apabila terjadi kontak dengan udara atau oksigen, O2, dan adanya peletup. Yang pertama ada bahan bakar padat. Bahan bakar padat adalah bahan yang mudah terbakar dalam bentuk padat. Cara penanganan kebakaran pada bahan padat relatif lebih mudah daripada bahan bakar cair dan gas. Karena bahan bakar jenis ini relatif lebih mudah dipisahkan dengan unsur kebakaran lainnya. Namun di sisi lain harus juga diperhatikan karakteristik dari bahan padat tertentu yang dapat menguap atau yang dapat bereaksi dengan lingkungan, seperti parafin yang mudah menguap dan fosfor yang mudah terbakar dengan udara. Bahan padat yang mudah terbakar antara lain belerang, fosfor, seng, aluminium, magnesium, kayu, kertas, plastik. Selain itu dapat terjadi pula bahan bakar padat yang mudah meledak antara lain debu, karbon dalam industri batubara, zat warna diazo pada pabrik tekstil, dan magnesium pada pabrik baja. Yang kedua ada bahan bakar cair. Bahan bakar cair merupakan bahan yang cukup sulit untuk ditangani, apalagi yang bersifat korosif, mudah meledak dan mempunyai berat jenis yang lebih kecil dari air. Bahan ini harus diwaspadai dan ditangani dengan baik, mulai dari proses pembuatan, pengemasan, pendistribusian, sampai penyimpanannya. Contoh antara lain ether, benzena, aseton, spiritus, metanol atau ester, karbon disulfida, asetlehid, asam asetat, dan petroleum. Dan yang ketiga ada bahan bakar gas. Bahan bakar gas merupakan bahan yang sangat berbahaya, karena bahan ini mudah meledak jika terjadi peningkatan suhu, peningkatan tekanan, dan terkena benturan.
Gas yang dipasarkan dikemas di dalam tabung gas. Spesifikasi tabung harus memenuhi standar industri agar aman ketika disimpan. Pada saat diangkut dan disimpan harus dalam posisi tegak. Hal ini dimaksudkan jika terjadi ledakan. Lontaran katup tabung ke arah atas sehingga tidak mengenai orang di sekitarnya. Macam-macam bahan bakar gas antara lain gas alam, asetilen, hidrogen, etilen oksida, metana, karbon monoksida, dan butana. B. Udara atau oksigen. Udara adalah kumpulan gas yang berada di permukaan bumi, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak kasat mata, dan tersedia di alam dalam jumlah yang tidak terbatas. Kandungan udara antara lain nitrogen sekitar 79%, oksigen sekitar 20%, dan unsur lain sekitar 1%. C. Titik nyala. Titik nyala adalah suhu terendah di mana suatu zat atau bahan bakar cukup mengeluarkan uap dan menyala bila dikenai sumber panas yang cukup. Makin rendah titik nyala zat, semakin mudah terbakar. Titik nyala sering dikaitkan sebagai peletup. Penyebabnya bisa bermacam-macam, diantaranya adalah gesekan, loncatan listrik, percikan api, panas, tekanan, dan lain-lain pada bahan-bahan tertentu. Panas atau titik nyala yang dapat menyebabkan terbakarnya bahan tersebut tanpa adanya penyalaan api lebih dahulu. Contohnya amonia, asetilin, aseton, bensin, benzene, etil alkohol, etil eter, eter minyak bumi. Berikutnya ada resiko kebakaran. Resiko kebakaran adalah perkiraan tingkat keparahan apabila terjadi kebakaran yang dipengaruhi oleh A. Flammability. Flammability adalah ada atau tidaknya bahan yang disimpan atau diolah yang mudah terbakar. B. Quantity, yaitu banyaknya barang yang mudah terbakar. C. Probability, yaitu tingkat pemaparan atau beberapa besar nilai material yang terancam dan atau seberapa banyak orang yang terancam jika terjadi kebakaran. B. Jenis dan penyebab kebakaran. Jenis kebakaran di Indonesia didasarkan pada Permen Kertans nomor 4 Men 1980. Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. A. Kelas A. Kebakaran atau api yang terjadi pada bahan bakar padat bukan logam, seperti kayu, kain, kertas, kapuk, karet, plastik, dan lain-lain sebagainya. Kelas B. Kebakaran atau api yang terjadi pada bahan bakar cair, seperti bensin, minyak panas, spiritus, solar, after atau jet fuel, dan lain sebagainya. Kelas C. Kebakaran atau api yang terjadi karena kegagalan fungsi peralatan listrik. Kelas D. Kebakaran atau api yang terjadi pada bahan bakar logam atau metal, seperti magnesium, titanium, aluminium, dan lain sebagainya. Yang kedua, penyebab kebakaran. Faktor penyebab kebakaran dapat disebabkan oleh dua hal pokok, yaitu yang pertama, faktor manusia. Terbatasnya pengetahuan tentang kebakaran, kelalaian manusia misalnya membuat sumber api atau bahan yang dapat menyulut terjadinya api, sembarangan atau membakar limbah yang mengandung bahan yang mudah meledak, atau tabung bekas, hairspray, tabung bekas lainnya yang mengandung gas. Dan ketiga, kesengajaan. Yang B, faktor alam atau lingkungan. Tersambar halilintar atau petir, reaksi antara bahan kimia sehingga menimbulkan api, akumulasi listrik statis pada material telepon seluler. C. Media, teknik, dan cara pencegahan dan pemadaman kebakaran. Yang pertama, media pemadam kebakaran. Media pemadam adalah bahan yang dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran, yaitu bisa berupa media padat, media cair, media gas. A. Media padat. Terdiri dari pasir, tanah, dan tepung kimia. Yang pertama, pasir dan tanah. Pasir dan tanah sesuai untuk kebakaran kecil seperti tumpukan atau ceceran minyak. Teknik pemadamannya adalah taburkan pasir atau tanah ke permukaan yang terbakar, tutupi hingga seluruh permukaan tertutup. Yang kedua, tepung kimia. Tepung kimia cocok untuk pemadaman kebakaran dari berbagai sumber atau kelas. Keunggulan tepung ini adalah tidak beracun dan tidak menghantarkan listrik. Tetapi kelemahannya mengganggu pernapasan, menghalangi pandangan, dan merusak instalasi listrik. Sesuai dengan kelas kebakarannya, tepung kimia dibedakan menjadi 3, yaitu tepung kimia biasa. Tepung jenis ini cocok untuk memadamkan kebakaran kelas B dan C. Tepung kimia serbaguna.
Tepung ini mampu memadamkan kebakaran kelas A, B, dan C. Media ini cukup luas pemakaiannya. Rumah-rumah penduduk dianjurkan dilengkapi dengan pemadaman ini. Tepung kimia khusus logam. Tepung kimia khusus logam hanya cocok untuk kebakaran kelas D. Teknik pemadaman dengan menggunakan tepung kimia adalah pemadaman dilakukan dari atas angin, arahkan media ke pangkal api, penyemprotan dilaksanakan dengan cara mengibas-ngibaskan media hingga menutupi seluruh permukaan yang terbakar. B. Media cair, air busa. Yang pertama, air. Air paling banyak dipakai untuk pemadaman kebakaran bahan padat, logam, dan cair atau gas. Air cocok untuk memadamkan material yang mengandung karbon seperti kertas, kayu, kain, dan sebagainya. Air jangan digunakan pada kebakaran listrik, minyak panas yang terbakar, dan minyak yang terbakar di atas air. Cara kerja air dalam pemadaman. Mendinginkan. Air dapat menyerap panas dalam jumlah besar. B. Menyelimuti. Uap air yang timbul dapat memisahkan oksigen dari bahan bakar. Teknik pemadaman dengan menggunakan air bisa melalui 4 cara. Yang pertama, air disiramkan secara langsung. Cara ini dilakukan untuk kebakaran kecil kelas A. Yang B. Air disemprotkan dalam bentuk jet sehingga bisa jarak jauh. C. Air disemprotkan dalam bentuk tirai atau spray sebagai pelindung bagi petugas dari panas api. D. Air disemprotkan dalam bentuk kabut atau fog sesuai untuk kebakaran kelas B. Tidak semua kebakaran dapat dipadamkan dengan air. Kasus kebakaran seperti di bawah ini jangan dipadamkan dengan air. Yang pertama, kebakaran listrik. Orang yang mencoba memadamkan dengan air bisa terkena kejutan listrik sebagai air menghantarkan listrik. B. Minyak panas yang terbakar. Menyiramkan air secara langsung akan merubah air menjadi uap secara cepat dan menimbulkan lidah api. Yang kedua, busa. Busa merupakan gelembung cairan yang ringan dan selalu berada di permukaan suatu benda. Sifat mengapung dan dingin dimanfaatkan untuk memadamkan kebakaran. Busa sangat efektif untuk memadamkan kebakaran yang berasal dari bahan hidrokarbon atau minyak, alkohol, termasuk di dalamnya. Kebakaran kelas A dan B. Kebakaran pada permukaan luas dan datar sangat sesuai menggunakan busa seperti pada permukaan jalan. Yang A. Busa kimia atau sinister foam. Busa kimia adalah bahan pemadam api yang efektif untuk kebakaran minyak, atau biasa ditempatkan di pompa-pompa bensin. Bahan yang biasa digunakan yaitu tepung aluminium sulfat dan natrium bikarbonat, yang keduanya dilarutkan dalam air. Hasilnya adalah busa yang volumenya dapat mencapai 10 kali lipat. Pemadaman api oleh busa merupakan sistem isolasi yang mencegah oksigen untuk tidak ikut masuk dalam reaksi. Yang B. Busa mekanik, mechanical foam. Busa mekanik adalah bahan pemadaman api yang juga efektif untuk kebakaran minyak. Busa ini terjadi karena adanya proses mekanis, yaitu berupa adukan dari bahan-bahan pembuatan busa yang terdiri dari cairan busa atau foam liquid, air, dan udara. Dalam proses pembuatan busa mekanik biasanya digunakan alat-alat pembuat busa. C. Media gas. Gas karbon dioksida, gas halon. Yang pertama, gas CO2, tidak berwarna, tidak berbau, tidak beracun, dan tidak menghantarkan listrik dan lebih berat dari udara. Setelah dipakai, CO2 tidak meninggalkan bahan pencemaran atau karat. Dalam pemadaman, CO2 menyelimuti api atau memisahkan oksigen dan mendinginkan. CO2 kurang sesuai untuk pemadaman di area terbuka. Yang kedua, gas halon atau halogenated hydrocarbon. Bahan pemadaman api gas halon biasanya terdiri dari unsur-unsur kimia seperti karbon, fluorine, bromida, dan iodine. Halon yang biasa dipakai yaitu halon 1211 atau BCF dan halon 1301 atau BTM. Gas halon 1211 biasanya dipasangkan sebagai alat pemadam api ringan atau APAR pada bangunan gedung, pabrik, dan lain sebagainya. Gas halon 1301 biasanya digunakan pada sistem pemadaman otomatis, instalasi tetap atau for protection fixed installation. Namun, gas ini tidak lagi digunakan secara umum karena efeknya merusak lingkungan dan hanya digunakan untuk keadaan kritis, khusus dalam sektor penerbangan. Teknik pemadaman kebakaran. Menurut pendapat Suharman Ramli 2005 yang dikutip oleh Ratri Fatmawati, pembakaran yang menghasilkan nyala api bisa dipadamkan dengan menurunkan temperatur atau cooling, membatasi oksigen atau dilution, menghilangkan atau memudahkan bahan bakar atau starvation, dan memutuskan reaksi rantai api.
A. Pemadaman dengan pendinginan atau cooling. Proses pemadaman dengan api tergantung pada turunnya temperatur bahan bakar sampai ke titik di mana bahan bakar tersebut tidak dapat menghasilkan uap atau gas untuk pembakaran. B. Pemadaman pembatasan oksigen atau dilution. Pengurangan kandungan oksigen di area juga dapat memadamkan api. Dengan membatasi atau mengurangi kandungan oksigen dalam proses pembakaran api dapat padam. Pembatasan ini merupakan salah satu cara paling mudah untuk memadamkan api, karena dalam proses pembakaran membutuhkan kadar oksigen yang cukup. C. Pemadaman dengan mengambil atau memindahkan bahan bakar, bisa disebut dengan starvation. Pemadaman dengan cara ini jarang dilakukan karena sulit dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, memindahkan bahan bakar dengan menutup atau membuka kerangan, memompa minyak ke tempat lain, memindahkan bahan-bahan yang mudah terbakar. Dapat juga dilakukan dengan menyiram air, membuat busa yang dapat memisahkan minyak dengan daerah pembakaran, atau dengan menghentikan aliran bahan bakar cair atau gas, dan menyingkirkan bahan bakar padat dari jalur api. D. Pemadaman dengan memutus reaksi rantai api. Beberapa zat kimia mempunyai sifat memecah sehingga terjadi reaksi rantai oleh atom-atom yang dibutuhkan oleh nyala api untuk tetap terbakar. Bahan kimia kering dan hidrokarbon terhalogenasi atau halon akan menghentikan reaksi kimia yang menimbulkan nyala api sehingga akan mematikan nyala api. Cara ini efektif untuk bahan bakar gas dan cair karena keduanya akan menyala dahulu sebelum terbakar. Sarana pencegahan dan pemadaman kebakaran. Sarana pencegah dan pemadam kebakaran adalah alat yang telah dipersiapkan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran yang terdiri dari A. Poster-poster peringatan. Pemasangan poster larangan merokok adalah pencegahan dini yang umum dilakukan perusahaan. Namun, dalam kenyataannya larangan tersebut tidak sepenuhnya ditaati. Untuk itu, perusahaan perlu menyediakan waktu dan tempat khusus untuk merokok dengan maksud untuk mengurangi keinginan merokok pada saat bekerja. Semamur 1996. B. Fire Alarm System. Fire Alarm System adalah suatu alat pengindra atau pendeteksi kebakaran yang dapat memberikan peringatan atau tanda awal terjadinya kebakaran. Komponen pokok Fire Alarm System sebagai berikut. Yang pertama, alat pendeteksi kebakaran atau fire detector. Berdasarkan sistem kerjanya, terdapat dua jenis fire detector, yaitu alat pendeteksi kebakaran manual atau manual alarm station. Alat ini dioperasikan oleh manusia dengan cara menekan tombol atau push button, menarik tombol atau pull button, dan menaikkan atau menurunkan handle alat tersebut. Alat pendeteksi kebakaran otomatis. Pada prinsipnya, alat deteksi ini dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, alat deteksi asap atau smoke detector. Alat ini akan memberikan alarm bila terjadi asap di suatu ruangan, di mana alat ini dipasang. Yang kedua, alat deteksi nyala api atau flame detector. Alat ini akan memberikan alarm bahaya kebakaran bila menangkap sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh nyala api. Yang ketiga, alat deteksi panas atau heat detector. Alat ini dapat mendeteksi bahaya kebakaran dengan adanya penaikan temperatur atau panas yang terjadi di suatu ruangan. Misalnya, bila temperatur ruangan naik dari 50 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Yang keempat, alat deteksi gas. Alat ini bekerja berdasarkan kenaikan konsentrasi gas yang terjadi di suatu ruangan. Yang kedua, instalasi atau jaringan kabel. Instalasi atau jaringan kabel digunakan untuk menghubungkan detektor dan manual alarm station dengan kontrol panel. Alat ini berfungsi sebagai mediator untuk mengaktifkan alat deteksi serta meneruskan sinyal dari alat deteksi ke kontrol panel. Di samping itu, instalasi juga digunakan untuk menghubungkan kontrol panel dengan alarm bell, lampu-lampu peringatan, dan lain-lain. Firdaus Nurdiansyah 2003. Yang ketiga, Fire Alarm Control Panel. Alat ini merupakan induk dari Fire Alarm System yang dapat mengamati kerja dari manual alarm station ataupun detektor, dan juga berfungsi memberi instruksi pada alarm bell, location indicator lamp, dan
lain sebagainya pada saat kebakaran terjadi. Firdaus Nurdiansyah 2003. Yang keempat, power supply. Fungsi dari power supply adalah untuk menjalankan sistem. Power supply terdiri dari listrik PLN dan apabila ada gangguan listrik atau dalam keadaan darurat dapat memakai genset atau baterai. C. Alat pemadam api ringan atau APAR. Sebagian besar kebakaran berawal dari api yang sangat kecil. Pada kondisi ini, kebakaran masih dapat ditangani dan dipadamkan dengan mudah. Saat seperti itulah dibutuhkan alat pemadam yang ringan dan praktis dipakai. Alat pemadam api ringan atau APAR adalah alat pemadam yang dibawa dan mampu dipakai oleh satu orang. APAR berguna sekali untuk pemadaman awal dari segala situasi. D. Hidran. Hidran adalah suatu sistem pemadam kebakaran yang menggunakan air bertekanan komponen hidran. Yang pertama, sumber air, pompa kebakaran, instalasi pemompaan, kopling penyambung, box hidran yang berisi selang atau hose, valve hidran, dan pipa pemancar air atau hose. E. Sistem pemadaman api tetap. Untuk mencegah akibat yang fatal dari bahaya kebakaran, maka pada suatu bangunan atau hotel bertingkat, apartemen, kapal, gudang, dan sebagainya, atau ruangan yang penting dipasang peralatan pemadam api tetap. Sistem pemadam api tetap adalah peralatan untuk memadamkan api secara dini dan dipasang tetap pada bangunan. APAR hanya dipakai untuk kebakaran awal. Untuk kebakaran yang sudah cukup besar dibutuhkan alat pemadam yang bisa beraksi cepat. Sistem ini tidak melibatkan banyak orang. Adapun cara kerja sistem pemadam api tetap melalui 3 tahap secara otomatis, yaitu tahap pendeteksian, tahap pemadaman, dan tahapan peringatan. F. Pemadam api bergerak. Kebakaran besar tidak bisa lagi diatasi dengan APAR dan sistem pemadaman api tetap. Jenis kebakaran ini memerlukan media pemadam lebih banyak dan bisa menuju lokasi kebakaran. Peralatan semacam ini disebut pemadam api bergerak. Pemadam berupa kendaraan yang dilengkapi dengan sirine dan alat-alat untuk keperluan pemadaman. Kendaraan pemadam banyak diciptakan dengan kapasitas dan fungsi berbeda. Berdasarkan kapasitasnya, kendaraan pemadam bisa dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, kendaraan pemadam kecil berupa kendaraan jenis Jeep dengan kapasitas tangki 450 liter. Yang kedua, kendaraan pemadam menengah, juga berupa Jeep dengan kapasitas tangki 600 sampai 1000 liter. Yang ketiga, kendaraan pemadaman besar, berupa truk dengan kapasitas tangki 1500 sampai 4000 liter. Yang keempat, kendaraan pemadaman sangat besar, disebut tanker truk atau dengan kapasitas lebih dari 10.000 liter. Sekian presentasi dari saya, yaitu presentasi bab 5 mata pelajaran sanitasi higienis dan keselamatan kerja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penyebutan atau segala macamnya di dalam video ini. Saya mohon maaf. Terima kasih.